Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Di nama Tuhan, suatu sukacita bahwa malam hari ini kita kembali diperjumpakan dalam kita membuka pelayanan di tahun 2022. Bapak mau saudara orang beriman, tentunya kalau potong dapat hadiah, apalagi kalau yang anak kecil, begitu ulang tahun sebelum senang mati dapat hadiah. Apalagi kalau kau bilang mau Natal, nanti ada hadiah. Dong senang mati. Dong akan berupaya untuk kemudian belum jam dong sampai di gereja. Hanya karena omong hadiah. Tetapi tentunya bahwa kalau omong mau dapat hadiah bagi kotong yang menerima itu hal yang gampang. Kita hanya menerima. Tetapi tentunya bahwa sampai kepada bentuk hadiah orang yang memberi ada di proses. Sekarang kotong kalau mau kasih hadiah orang, tinggal pi toko, tunjuk barang, tolong bungkus dalam bentuk kado, bawa dan selesai. Dia pun proses. Tetapi tentunya bahwa yang kita dapatkan adalah hal yang cuma-cuma. Hal yang gampang yang kita peroleh. Demikian juga dengan iman. Yang tentunya Allah karuniakan bagi tiap-tiap orang. Itu merupakan suatu hal yang tentunya kita dapat dengan gampang. Bukan karena kau berupaya, bekerja keras, bersusah-susah. Kenapa sehingga saya bilang demikian Bapak mau bahwa saudara orang beriman? Kristus yang telah mengawalinya bagi kita. Dia bekerja dengan karya yang begitu besar. Bahkan sampai mengorbankan dirinya. Supaya kita memiliki iman yang begitu luar biasa. Tetapi tentunya bahwa hal itu berproses. Kita mendapatkan dengan gampang. Karena itu tentunya bahwa apa yang kita dapatkan dengan gampang selalu memiliki konsekuensi. Atau di dalamnya bukan hanya konsekuensi. Orang bilang bahwa apa yang kau dapatkan harus ada di imbalan. Harus ada yang menggantikan. Dalam hal ini bahwa iman yang kita dapatkan dengan gampang, Allah menuntut kita untuk kemudian di dalam iman itu kita berkarya. Kita berkarya bagi pelayanan, kita berkarya bagi kehidupan persekutuan, kita berkarya bagi kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan ada banyak hal yang kita gumuli. Melalui iman Allah menuntut untuk kemudian kita harus berkarya. Artinya bahwa kalau orang omong harus ada harga yang dibayar. Kenapa sehingga demikian Bapak mau bahwa saudara orang beriman? Tentunya bahwa apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Dia menyadari benar bahwa iman yang diterima olehnya dari Allah merupakan sesuatu yang gampang dan cuma-cuma. Kasih karunia yang Allah berikan dengan cara yang begitu luar biasa. Karena itu apa yang dapat diberikan bagi Tuhan? Memberikan kehidupannya seutuhnya untuk pekerjaan, pelayanan. Tentunya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus mengingat akan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Bahwa dia tertuju kepada karya Allah untuk kemudian memberikan dirinya dan melayani. Dalam melayani dalam hal ini bahwa dia akan melihat kepada masa yang akan datang. Bahwa Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya bukan hanya ketika kita ada dan berproses hari ini. Tetapi dia meletakkan suatu dasar yang kuat bagi kita, yaitu kita mengawalinya dengan iman. Berproses. Berproses dengan waktu, berproses dengan tenaga, berproses dengan banyak hal. Kita perlu untuk berproses supaya di sana kita menemukan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan dalam hal ini tentunya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Karena kalau kita bilang bahwa ini pelayanan sekalipun nanti kita dapat dengan cuma-cuma. Tetapi itu merupakan pemberian Allah bagi tiap-tiap orang. Allah memberikan kasih karunia-Nya bagi tiap-tiap orang dengan cuma-cuma. Kasih karunia untuk Bapak Topas sebagai guru. Kasih karunia untuk Bapak Cherry sebagai seorang anggota Polri. Kasih karunia untuk Mama Tabun sebagai guru. Kasih karunia untuk saya sebagai pendeta. Kasih karunia untuk kita sebagai ibu rumah tangga.
kasih karunia untuk kita sebagai pelajar dan seterusnya. Dalam setiap kehidupan kita Allah memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa. Supaya di sana kemudian bukan hanya kita melayani, tetapi kemudian di dalamnya kita membawa dampak bagi iman kita. Membawa dampak. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa kasih karunia bukan karena hasil pekerjaan kita. Dalam hal ini bahwa Allah membawa kita untuk kemudian kita melihat dan kemudian kita merendahkan diri. Merendahkan diri dalam melayani, merendahkan diri dalam pekerjaan Tuhan, merendahkan diri untuk bersama-sama berproses dalam ini pelayanan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman, tentunya bahwa kita sudah ada di pelayanan tahun 2022, tahun rahmat Tuhan. Kita telah berproses bersama-sama di tahun 2021 dengan pergumulan-pergumulan pelayanan yang berbeda, dengan pergumulan-pergumulan pelayanan yang sulit, dengan pergumulan-pergumulan pelayanan yang mungkin saja sangat mudah. Tetapi perlu kembali kita mengingat bahwa semua adalah perbuatan tangan Allah yang ajaib melalui kehidupan kita masing-masing. Dia telah membentuk kita menjadi buatan tangan-Nya, supaya melalui kehidupan kita masing-masing kita melayani pekerjaan baik yang dikaruniakan Allah. Masing-masing kita melayani pekerjaan Allah. Dia mempersiapkan kita dengan benar. Dia mempersiapkan kita dengan caranya. Dia mempersiapkan kita dengan kasih karunia. Hal yang begitu mudah untuk kita dapatkan. Tetapi dengan konsekuensi bahwa kehidupan kita adalah buatan tangan Allah. Kehidupan kita untuk melayani Dia. Kehidupan kita untuk memuliakan Dia. Bukan hanya itu, tetapi supaya kita benar-benar mengalami kehidupan di dalam Dia. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa pergumulan tahun 2022 pasti adalah pergumulan yang sangat kompleks. Tuhan mengaruniakan bagi tiap-tiap penatua. Tuhan mengaruniakan bagi tiap-tiap diaken, bagi rukun, bagi semua jemaat. Untuk kemudian dengan kasih karunia Allah, kita sama-sama untuk menata, melayani pekerjaan pelayanan yang Tuhan karuniakan. Kita saling melengkapi dengan kasih karunia yang sudah Allah karuniakan bagi kita. Supaya di dalamnya pelayanan yang akan kita gumuli, yang akan kita bawa sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Tentunya bahwa kita sudah ada di tahun ini, biarlah pelayanan di tahun ini ada dalam tuntunan Tuhan. Tetapi yang teristimewa bahwa kasih karunia-Nya saja yang terus menuntun kita. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Kita akan berdoa bersyafaat kepada Tuhan.